Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Uh, Pagi ini kita Waalaikumsalam. bahas tentang hazard analisis critical control point. Saya Faisal Fardin. Sebelumnya apa semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Hari ini kita akan menjelaskan tentang penerapan HACCP. Nah, sebenarnya HACCP itu apa sih? Ada yang bisa menjawab HACCP? Jadi HACCP itu adalah suatu sistem untuk mengidentifikasi bahaya spesifik yang mungkin timbul dan tindakan atau cara pencegahannya untuk dalam upaya mengendalikan bahaya tersebut. Jadi tujuan HACCP itu apa? Kalau kita lihat tujuan khususnya itu mengevaluasi cara produksi, memantau dan mengevaluasi penanganan, pengolahan serta sanitasi. Nah, sanitasi ini sangat penting untuk produk. Kemudian untuk menginspeksi mandiri. Akan tujuan umumnya agar produk itu sampai ke konsumen dapat dikonsumsi dengan aman. Kemudian apa sih kegunaan HACCP? Yang pertama untuk mencegah penarikan makanan dari pasar, yang berikut untuk meningkatkan jaminan eh, kesehatan makanan, kemudian pembersihan unit pengolahan, mencegah kehilangan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mencegah pemborosan biaya produksi. Nah, hari ini kita lebih spesifik ke 7 prinsip HACCP. Jadi 7 prinsip HACCP, pertama itu ada identifikasi bahaya, kemudian ada penetapan CCP atau Critical Control Point, yang ketiganya ada penetapan batas atau limit kritis, yang keempat itu pemantauan Critical Control Point, yang kelima tindakan koreksi terhadap penyimpangan, yang keenam verifikasi, dan yang ketujuh dokumentasi. Dan ke prinsip pertama yaitu melakukan analisis bahaya dan penetapan tindakan pengendalian. Jadi pada prinsipnya di tindakan melakukan analisis bahaya ini yang pertama harus dilakukan setiap tahap operasi sesuai dengan proses atau diagram alir. Jadi kalau kita baca SOP misalkan dari penerimaan bahan baku sampai dengan penyimpanan atau ekspor itu dalam setiap proses itu harus dilakukan analisis bahaya. Kemudian dikaitkan dengan penggunaan akhir serta konsumen. Jadi konsumen pun kita harus analisis. Yang ketiga, difokuskan terhadap bahaya keamanan pangan yang kemungkinan besar terjadi atau berpotensi terjadi. Biasanya disebut dengan bahaya potensial. Yang keempat itu dilakukan terhadap seluruh bahaya potensial yang mungkin berkaitan dengan dan proses sesuai dengan diagram alir. Nah, bahaya potensial itu apa-apa saja. Itu dibagi tiga. Pertama bahaya biologis, bahaya fisika, dan bahaya kimia. Nah, ada yang bisa menjawab bahaya biologis itu seperti apa? Contohnya bahaya biologis. Bahaya biologis. Di bahaya biologis itu misalnya ada bakteri, virus, parasit, ataupun kapal. Bahaya fisikanya dapat menyebabkan luka-luka, misalnya kaca atau logam pada timbangan, atau batu kerikil yang menempel pada daging ikan, atau parasit keras, plastik keras maupun tulang-tulang ikan. Sedangkan bahaya kimia itu misalnya residu bahan kimia yang berkontaminasi dengan produk. Prinsip yang kedua yaitu menentukan titik kendali kritis atau disingkat CCP, Critical Control Point. CCP itu apa? Siapa yang bisa menjawab CCP? Jadi CCP itu adalah titik atau prosedur ataupun tahapan operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya. Jadi kalau kita kelompokkan CCP itu ada CCP 1, CCP 2. CCP 1 itu tindakan untuk menghilangkan atau mencegah bahaya. Sedangkan CCP 2 itu mengurangi bahaya atau tidak dapat menghilangkan. Nah, kalau kita lihat di samping CCP decision tree atau pohon keputusan, itu yang pertama misalnya kita buat pertanyaan, apakah tahap ini khusus ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Jika jawabannya ya, itu termasuk CCP. Kalau jawabannya tidak, berarti kita buat pertanyaan lanjut. Apakah kontaminan bahaya dapat terjadi atau meningkat sampai melebihi batas? Kalau jawabannya tidak, berarti bukan CCP. Kalau ya, berarti CCP. Dan pertanyaan lanjutannya, apakah tahap proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Jika jawabannya tidak, berarti itu CCP. Ke prinsip ketiga, itu menetapkan batas kritis atau critical limit di setiap critical control point.
Batas kritis itu apa? Ada yang bisa menjawab batas kritis? Satu atau lebih toleransi yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa suatu CCP harus efektif mengendalikan bahaya. Ya, satu atau lebih toleransi harus dipenuhi untuk menjamin bahwa suatu CCP secara aktif mengendalikan bahaya. Yang pertama itu kriteria yang memisahkan kondisi dapat diterima dan aman atau tidak aman. Yang kedua itu mengacu pada nilai yang diterima. Yang keempat harus spesifik dan jelas. Yang kelima, batas kritis itu harus berkaitan dengan tindakan pengendalian. Kemudian parameternya harus jelas. Kemudian harus dimonitor atau dipantau secara terus-menerus. Nah, sumber informasinya dari mana? Ada otoritas, misalnya SNI atau lain-lainnya. Kemudian ada regulasi atau pedoman. Pedoman ini biasanya dari BNSP atau SNI. Kemudian pendapat para ahli yang telah melakukan pengujian dan lain-lain, termasuk hasil penelitian, publikasi ilmiah. Nah, kalau kita lihat contoh batas kritis, misalnya hajat, ada bakteri patogen, CCP-nya, pasteurisasi, batas kritisnya, suhu operasi lebih besar atau sama dengan 161 derajat Fahrenheit dengan waktu lebih besar dari 15 menit. Dan selanjutnya sampai ke bakteri patogen, misalnya di penggorengan. Suhu minyak harus 350 derajat Fahrenheit untuk penggorengan 1 menit dengan ketebalan produk 1 cm. Kita ke prinsip keempat, menetapkan sistem pemantauan pada setiap titik kendali kritis CCP. Ini adalah suatu program observasi atau pengukuran yang terencana pada setiap CCP untuk menilai atau memastikan bahwa CCP masih dalam kendali atau menjamin kesesuaian dengan batas kritis yang ditetapkan. Yang pertama itu kita lakukan monitoring, bisa mencakup observasi atau pengukuran nilai. Selanjutnya boleh dilakukan observasi atau pengukuran yang harus mampu mendeteksi adanya kehilangan kendali pada titik kritis. Kemudian frekuensi pemantauannya harus kontinu, jadi harus terus tidak terputus kontinu. Kemudian tujuan monitoring itu apa? Tujuan dari monitoring Menelusuri operasi dari suatu proses, mengetahui apakah proses harus dirubah, mengidentifikasi penyimpangan, menyediakan dokumen tertulis dari sistem pengendalian. ya, jadi tujuan monitoring itu yang pertama untuk menelusuri operasi dari suatu proses sehingga kita bisa mengetahui kecenderungan lepas kendali dapat diketahui dan tindakan penyesuaian dapat diambil untuk mengambil proses ke dalam kendali sebelum penyimpangan itu terjadi. Yang keduanya untuk mengetahui apakah suatu proses harus dirubah atau disesuaikan. Yang ketiga untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada suatu CCP. Dan yang keempat itu untuk menyediakan dokumen tertulis dari sistem pengendalian proses untuk digunakan dalam verifikasi. Nah, bagaimana monitoring itu dilakukan? Yang pertama, monitoring memerlukan hasil yang cepat atau real time, sehingga diperlukan prosedur, misalnya mudah diukur. Mudah diukur itu misalnya temperatur, waktu, tekanan. Di temperatur kita menggunakan termometer, waktu kita menggunakan jam biasa, tekanan kita menggunakan manometer. Kalau lihat di kostel itu ada alat-alat ukur yang memang harus ada di temperatur dan lain-lain, itu mudah dilihat berapa derajat dan lain-lain. Kemudian dapat segera dilakukan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. Di misalnya suhunya naik tiba-tiba di melebihi suhu standar misalnya, nanti harus ada tindakan. Kemudian monitoring itu harus dipercaya akurat dan presisi. Jadi alat ukur sebelum digunakan itu harus dikalibrasi secara reguler. Kemudian operator harus terlatih secara menyeluruh. Jadi operator itu dia harus paham tentang penggunaan alat ukur, tentang tekanan, tentang termometer, tentang suhu. Jadi dia harus paham. Jadi kalau tidak tahu suhu, tidak tahu menggunakan alat ukur ya tidak bisa dipercaya. Jadi dia harus lebih paham. Kemudian prinsip yang kelima itu ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu ada yang bisa menjawab tindakan perbaikan itu apa? Atau tindakan koreksi? Tindakan yang dilakukan ketika hasil monitoring pada CCP terjadi deviasi dan menunjukkan CCP hilang kendali. Ya. Jadi tindakan dilakukan ketika hasil monitoring pada CCP terjadi deviasi dan menunjukkan CCP hilang kendali. Jadi ketika monitoring menunjukkan penyimpangan dari batas kritis, maka tindakan koreksi itu harus cepat dilakukan. Nah, tahap penting dalam tindakan koreksi itu ada dua. Tindakan koreksi terhadap produk, kemudian tindakan koreksi untuk penyebab. Jadi kalau kita lihat untuk produk itu ada 7 poin dari identifikasi produk,
sampai musnahkan bila produk itu tidak aman. Jadi kalau produk memang sudah tidak aman, jangan lagi digunakan, segera dimusnahkan. Kemudian tindakan koreksi untuk penyebab, mulai dari identifikasi penyebab penyimpangan sampai dengan identifikasi produk selama proses penyimpangan. Yang berikut, prinsip ke-6 itu menetapkan prosedur verifikasi. Jadi ada 4, ada validasi, verifikasi CCP, kemudian verifikasi sistem CCP, yang berikutnya verifikasi oleh pemerintah. Jadi validasi itu dilakukan sebelum CCP plan itu diterapkan atau tindakan awal harus dilakukan. Yang berikut verifikasi CCP itu secara rutin, kegiatan harus secara reguler dilaksanakan. Yang berikut itu verifikasi sistem HACCP. Dan yang keempat itu verifikasi oleh pemerintah, misalkan inspeksi, surveillance, bahan bakunya dibuat sampling, ada tahapan tertentu sampai produk akhir. Kemudian monitoring keamanan es dan air. Nah, ada yang bisa menjawab metode validasi yang digunakan apa-apa? Metode validasi menggunakan prinsip ilmiah dan data. Validasi ilmiah dari pihak ketiga, misalnya evaluasi proses thermal untuk pasteurisasi, pemasakan, dan lain-lain. Ada juga pengamatan dalam pabrik dan pengujian, pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, serta simulasi kondisi produksi atau challenge testing trial, pengumpulan data kondisi produksi normal, pengujian produk, swabbing, pemeriksaan dokumen, dan lain-lain, dan praktik industri umum yang bisa diterima. Oh, siapa yang jawab tadi? Izin saya jawab atas nama Wahyu. Oh ya, bagus. Jadi jawaban Wahyu itu sangat bagus. Jadi metode validasi itu diantaranya menggunakan prinsip ilmiah dan data, validasi ilmiah dari pihak ketiga, kemudian pengamatan dalam pabrik dan pengujian, yang berikut pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, simulasi kondisi produksi, pengumpulan data, serta praktik industri umum yang bisa diterima. Sekarang kita ke prinsip ketujuh atau prinsip terakhir, menetapkan sistem dokumentasi dan pemeliharaan rekaman. Jadi dokumentasi dan rekaman itu penting. Kenapa itu penting? Pertama, rekaman itu adalah alat manajemen yang dapat menunjukkan tren efektivitas operasional penerapan HACCP. Kemudian rekaman itu penting untuk mereview aktivitas rencana CCP. Yang berikut rekaman memberikan informasi untuk perbaikan rencana CCP. Dan yang paling penting, rekaman menunjukkan sejarah proses operasi dan memberikan bukti tentang kepatuhan terhadap rencana keamanan pangan. Nah, sekarang jenis rekaman HACCP yang diperlukan itu apa saja? Apa sih pertanyaan? Jenis rekaman HACCP yang diperlukan. Yang pertama, CCP, plan dan dokumen pendukung. Kedua, rekaman monitoring CCP. Ketiga, rekaman tindakan koreksi atau perbaikan. Keempat, rekaman verifikasi. Kelima, rekaman SSOP atau GMP. 6, rekaman verifikasi importi atau BUYER. Bayar. Baik, nah tadi kita sudah belajar tentang 7 prinsip HACCP. Jadi kalau ada yang bisa diulang 7 prinsip HACCP itu apa saja, Sarmadina? Yang pertama, proses pengumpulan dan evaluasi informasi dan tentang bahaya. Yang kedua, kondisi yang menyebabkan adanya bahaya atau penyebab. Ketiga, menentukan bahaya yang signifikan terhadap keamanan pangan. Yang keempat, fokus pada HACCP plan. Yang kelima, menetapkan tindakan pengendaliannya. Ada yang bisa menambahkan, Mutia? Tujuh prinsip HACCP.
7 prinsip CCP? Ya. Yang pertama itu melakukan analisis bahaya dan menetapkan tindakan pengendalian. Yang berikut menentukan titik kendali kritis atau critical control point. Yang berikut menetapkan batas kritis pada setiap critical control point. Yang keempat, penetapan sistem pemantauan pada setiap titik kendali. Yang kelima, menetapkan tindakan perbaikan. Yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi atau validasi rencana CCP dan verifikasi. Yang keempat itu, yang ketujuh, menetapkan sistem dokumentasi dan pemeliharaan rekaman. Yang terakhir ini tugas, silakan kerja di asrama. Nanti saya tunggu nanti malam dikirim lewat email. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.